Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, minta tolong kepada anakku Citra untuk memimpin doa. Ya, Pak. Oke. Buat teman-teman sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita sore ini, marilah kita sejenak belajar. Belajar. Nah, ganti yang lain, Pak. Ini kan mau fokus. Ganti yang lain. Ya, kalau gitu kita minta bantuan Sukmawati ya. Ganti yang lain. Ya. Oke, silakan Lucu pimpin sekali. doa Sukma. Tipa. Nah, kalau gitu kita minta bantuan Juwita saja. Ya. Mata kami kumabung linglung. Oke, sebelum kita belajar, sebaiknya kita sama-sama membaca doa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada anakku Juwita. Oke, anak-anakku semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Manis jar elil Juwita. Alhamdulillah ya, luar biasa. Ya. Kita harus tetap semangat walaupun pembelajaran daring ini kurang lebih sangat memberatkan buat kita semua. Banyak hal yang tidak kita sangka yang menjadi atau yang dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran daring kita. Tapi kita tidak boleh menjadikan ini sebagai alasan, karena semuanya itu tergantung diri kita masing-masing. Kalau ada kemauan, semua pasti bisa. Ya. Iya, Pak. Dan kemudian anak-anakku semuanya tetap menjaga kesehatan, karena sekarang apalagi sudah semakin bertambah jumlah orang yang terkena positif COVID-19 ya. Apalagi di sampai sekarang udah kurang lebih jumlahnya sudah 4 yang di sekitar kampungnya Pak Guru. Oke, kemudian anak-anak semuanya, Pak Guru bagikan dulu materinya ya. Iya. Sudah, Pak. Gaya magnetik. Ya, magnetik ya. Oke, ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Pastinya anak-anakku semuanya sudah mendownload modul dan LKPD yang Bapak bagikan di grup WA kita kan? Ya. Iya, Pak. Luar biasa. Siapa yang masih ingat kalau arah medan magnet itu biasanya dari kutub mana ke kutub mana? Ya. Arah medan magnet biasanya dari kutub mana ke kutub mana? Dari kutub utara ke selatan atau dari selatan ke utara? Utara ke selatan ke utara. Selatan utara. Dari Selatan ke utara. Oke, kita cek nanti ya. Nah, bahaya ini ingatannya ini. Kemudian kalau arus biasanya mengalir dari kutub Negatif ke positif. masa. Awalat om purpalonga. Nanti kita cek, coba kita lihat ya jawabannya. Nah, ternyata begini. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, kalau magnet itu mengalir dari arahnya itu dari kutub utara ke kutub selatan. Kelihatan seperti garis-garis ini ya. Kemudian kalau arus, Ya, Pak. arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, kalau di gambar ini berarti dia sedang ke atas ya. Iya. Yang di sini. Oke, berikutnya. Kalau garis medan magnet itu dikenai dengan medan magnet lagi yang lain, ini yang di bawah juga medan magnet ya. Medan magnet yang ada di sekitar kawat arus ini sedang berputar. Seperti yang disampaikan Citra sebelumnya. Ini kalau misalnya mengenai garis-garis medan magnet yang di atas, kira-kira melentur apa tidak ya? Kalau gitu kita lihat ya.
Coba perhatikan. Nah, ternyata yang terlihat apa? Yang terlihat garisnya Melengkung. Melengkung. Iya, karena ditabrak oleh magnet yang lain atau garis magnet yang lain. Jadi kalau ketemu dua medan magnet itu dia akan saling mempengaruhi satu sama lain. Sehingga dia memiliki sifat melentur atau bisa melengkung seperti ini, gitu ya. Nah, coba perhatikan ini video tentang apa? Gaya Baterai. Baterai. Apalagi? Itu kayaknya ada yang berputar-putar ya? Ya, ada. Kok bisa berputar gitu ya? Aneh. Di bawahnya baterai, terus yang di atas itu kawat, kok berputar sendiri? Ada gaya magnet. Karena Iya. pengaruh gaya magnetik. Pengaruh gaya magnetik. Nanti kita cari tahu kayak gimana sih bentuk pengaruh atau arah pengaruh gaya magnetik ini sampai bisa berputar seperti ini. Nah, jadi hari ini anak-anakku kita akan mempelajari tentang gaya magnetik dengan tujuan. Kita fokusnya tujuan itu, nah ini. Melalui mengamati video ini, nanti anak-anakku dapat menganalisis arah gaya magnetik yang bekerja pada kawat lurus berarus. Nah, sekarang silakan dipersiapkan LKPD-nya ya, yang sudah Bapak bagikan. Gimana, sudah disediakan semua? Sudah, Pak. Sudah. Luar biasa. Nah, jadi ini kita masuk di kegiatan inti seperti biasa. Kegiatannya nanti kurang lebih 30 menit ya. Mulai dari mengamati video, membuat hipotesis, mengumpulkan informasi, mengolah data, membuktikan, kemudian terakhir kita simpulkan. Oke, sekarang coba Pak Guru. Nah, ini dia. Kita perhatikan dulu video ini. Atau gambar. Gambar ini juga ada di dalam LKPD. Ada ya? Ada, Pak. Ada ya? Denny. Nah, perhatikan anunya, gambarnya. Itu ada kabel, tapi belum dinyalakan power supply-nya. Kira-kira kalau power supply ini sudah dinyalakan, arusnya akan muncul atau tidak di kawat ini. Kemudian arahnya kemana? Nanti kira-kira kawat yang ada di tengah magnet ini akan bergeser kemana? Nah gitu. Kira-kira bergeser enggak dia? Kan kemarin kita tahu akan muncul medan magnet di sekitar kawat berarus. Nah sedangkan kawat ada di tengah magnet lain. Ya kalau magnet ketemu dengan magnet, pasti bisa tolak menolak atau tarik menarik ya. Iya, Pak. Nah, nanti dia Iya, pasti Pak. akan terpengaruh, kemungkinan dia akan bergeser. Nah, sekarang untuk membuat hipotesisnya, kita selesaikan dulu property question yang ada di lampirannya. Sekarang silakan buka lampiran LKPD-nya. Lampiran LKPD-nya yang ini. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini dia di lampiran. Nah, itu. Nih. Prompting question. Jadi pertanyaan yang akan menuntun kalian supaya bisa membuat hipotesis. Oke, ada pertanyaannya ini. Sebelum kita jawab pertanyaan, kita lihat dulu di sini, di atas ini ada magnet di sebelah kiri, ada magnet di sebelah kanan. Terus ada tanda merah di tengahnya. Nah, tanda merah ini kawat tadi. Ini magnet yang kanan ini kalau magnet yang tadi. Jadi ini yang tampak atas. Kalau di video tadi kan tampak depan ya. Nah kalau ini tampak atasnya begini. Oke, sekarang kita diskusi bersama-sama. Kemanakah arah arus jika dilihat dari atas seperti gambar ini? Ayo. Keluar bidang gambar. Keluar bidang gambar ya. Oke. Iya, Pak.
Nah, kalau keluar bidang gambar, belilah tanda yang seperti ini di LKPD ya. Terus kalau Iya, Pak. masuk bidang gambar, tanda ini. Oke, berikutnya. Coba Nurahida, apakah yang dua ya? Apakah Iya, Pak. arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus arah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Luar biasa. Berlawanan arah jarum jam ya? Nah, Iya, Pak. kan kemarin kita tahu kalau kita lihat cara jarum jam, kalau kita lihat cara arus berputar cara jarum jam. Nah, sekarang kan kita melihat berlawanan arah arus, jadi berlawanan arah jarum. Silakan digambar ya di LKPD-nya. Iya, Pak. Kemudian berikutnya, nomor 3. Apakah garis medan magnet dapat melentur jika diganggu oleh medan magnet yang lain? Iya, dapat Iya, melentur. melentur. Melentur Karena ya. dari gambar yang ditampilkan sebelumnya, ketika ditambahkan magnet lain di antara kedua magnet batang, maka garis medannya seakan-akan melentur. Iya, jadi dia terpengaruh melentur ya, luar biasa. Makin pintar aja Juwita ini. Kemudian nomor 4. Lalu bagaimana bentuk garis-garis medan magnet? Nah, ini bentuknya. Bagaimana bentuk garis medan magnet pada kedua ujung magnet batang, yang ini ya, yang berhadapan dalam melewati medan magnet yang ada di tengah ini. Kira-kira bentuknya kayak gimana dia? Yang nomor 4 nih. Sedikit Ada yang melentur. Ada yang melentur ya, luar biasa. Berarti melentur karena pengaruh medan magnet di tengahnya, gitu ya. Kemudian yang nomor 5. Apakah arah induksi magnetik kawat berarus di bagian atas? Yang bagian atas ya. Sebagian besar menuju ke arah yang hampir sama atau berlawanan dengan arah garis-garis medan magnet yang melewatinya? Menuju ke arah yang hampir sama. Menuju arah yang hampir sama. Iya ya. Dari utara ke selatan, kemudian ini juga tadi berlawanan, iya, hampir sama. Kalau hampir sama arahnya, saling menguatkan atau melemahkan? Saling menguatkan. Saling menguatkan. Oke. Silakan digambar ya, dikarang aja menurut konsep kalian, garisnya seperti apa yang melengkung itu. Kemudian nomor 6. Apakah arah induksi magnetik kawat berarus di bagian bawah? Di bagian bawah kawat tadi, sebagian besar menuju arah yang hampir sama atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan ya. Oke. Kemudian kalau berlawanan, medan magnet itu saling menguatkan atau melemahkan dia? Saling melemahkan. Saling melemahkan. Saling melemahkan ya, karena bertabrakan ya. Oke, sekarang nomor 7. Nah, jika terdapat perbedaan besar garis medan magnet total di bagian atas dan bagian bawah kawat, apakah kawat akan bergeser atau tetap diam? Akan bergerak. Akan bergeser. Akan bergerak, akan bergeser ya, sama ya. Iya. Bisa bergerak atau bisa bergeser. Karena ada perbedaan besar medan magnet. Kan yang atas tadi katanya saling menguatkan, kalau yang bawah saling melemahkan ya. Berarti yang kuat yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Yang atas. Oke. Nah, sekarang nomor 8. Nomor 8. Jika bergeser, apakah akan bergeser ke atas atau ke bawah? Bergeser ke bawah. Kenapa enggak ke atas? Karena yang atas itu saling menguatkan sehingga dia kuat, sedangkan yang bawah saling melemahkan sehingga dia lemah, jadi ke bawah. Oh, gitu ya. Oke, logikanya luar biasa, nyambung ya. Yap. Mantap. Nomor 9.
kemanakah arah sumbu Z positif dan Z negatif pada gambar 2.2 akan sama dengan sumbu Z positif dan negatif pada gambar 2.1. Nah, 2.1 ini gambar yang pertama kita lihat tadi, yang berwarna, yang tampak depan. Kalau gambar 2.2 ini, yang ini. Nah, berarti sumbu Z positifnya kemana dan sumbu Z negatifnya kemana dia? Sumbu Z positif mengarah ke bawah dan sumbu Z negatif mengarah ke atas. Gimana, Citra? Iya, Pak. Sama ya? Sama, ke bawah ke atas. Oh, sama ke atas ke bawah ya. Oke, yang 10. Sekarang, jika memang kawatnya bergeser, maka berdasarkan sumbu Z positif dan sumbu Z negatif, kawatnya bergeser ke sumbu Z yang mana? Kawatnya bergeser ke sumbu Z positif. Iya. Gimana Nurul Hida? Sama? Iya, Pak. Gitu ya? Bergeser ke sumbu Z positif. Positif. Dia gimana dia? Sama jawabannya? Oke, sama ya. Oke. Berikutnya yang 11. Nah, sekarang coba gambarkan vektor arus, vektor medan magnet, vektor gaya magnetik atau arah geser kawatnya pada koordinat kartesius yang di sini. Tampak gambarnya ya, seperti di modul. Nah, perhatikan di modul. Nah, ini coba perhatikan kalau kita lihat arus, arahnya kemana arah arus yang ini? Arahnya ke atas menuju Y positif. Oke, ke atas ya. Oke. Ayo, Citra ke bawah. Gak apa-apa kalau menurutnya ke bawah. Citra ke bawah ya. Oke. Jadi tinggal digambar di sini ya. Digambar koordinat kartesius ini. Kalau ke atas, arusnya ditulis ke atas. Kalau ke bawah, ditulis ke bawah. Gitu ya. Iya, Pak. Kalau misalnya medan magnetnya ke kiri, berarti tulis ke kiri. Kalau ke kanan, berarti tulis ke kanan. Oke, silakan digambar dulu. Juwita, kenapa kok nggak kelihatan videonya, cuman foto ini? Jaringannya lagi down, Pak. Oh, Jadi nggak bisa on cam. Oke. Sudah selesai? Sudah dapat ya? Sudah, Pak. Coba Nur Wahidah tampakkan di kameranya gambar koordinat kartesius yang sudah dibuat. Iya. Dikasih Ini, dekat Pak. yang gambar koordinat. Coba dikasih dekat lagi. Yang sudah digambar ya, yang kanan tuh. Kak, dinaikkan ke atas sedikit. Dinaikkan ke atas. Lagi. Kamera belakang. Oh, ya, sudah. Sudah ya. Cepat. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Berarti kalau harusnya tadi ke arah mana? Ke atas, kiri, kanan, bawah, atas, bawah? Ke atas. Ke atas. Ke atas. Kalau medan magnet yang B Menuju X negatif. menuju X negatif. Gimana? Sama dengan jawabannya Citra? Iya, Pak. Dea, gimana jawabannya Dea sama? Sama. Sama ya. Kalau apa yang terakhir yang belum nih? Oh, arah gaya magnetik yang tadi. Arah gaya magnetik sudah jelas tadi ke sumbu Z positif. Positif. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lalu, bagaimana hubungan gaya magnetik terhadap arah arus jika dilihat dari sudut? 90 apa? 90 derajat. Karena 90 tegak lurus. derajat, iya. Tegak lurus ya. Tadi jawabannya arus ke atas,
gaya magnetik ke Z. Oh iya, berarti sudutnya 90. 90 derajat. Bagaimana hubungan gaya magnetik terhadap arah medan magnet jika dilihat dari sudut? Tetap 90 derajat, Pak. Tetap ya. Ya, Gimana, Citra? Iya, Pak. Tetap ya. Nah, Citra masih sakit ini, masih belum kuat untuk mengeluarkan full energinya. Iya, Pak. Lembade. Iya. Hati ini. Nah, sekarang, ayo satu persatu ini ya. Coba dulu. Oke, yang terakhir, yang bawah ini kita random ya. Saya pilih Juwita dulu. Gimana Juwita, siap? siap, Pak. Oke. Dari kedua jawaban, gitu ya. Dari kedua jawaban yang di atas ini, kira-kira jawaban kalian, atau hipotesis ini namanya hipotesis ya, jawaban teman-teman. Tentang arah gaya magnetik terhadap arah arus dan arah magnetnya. Ayo, gimana kira-kira kalau dihubungkan tadi antara arah gaya magnetik terhadap arah arus dan arah medan magnetnya? Oke, jadi hipotesis yang saya buat tentang arah gaya magnetik terhadap arah arus dan arah medan magnetnya adalah arah gaya magnetik 90 derajat terhadap arah arus dan 90 derajat terhadap arah medan magnet. Gitu ya? Iya, Pak. Oke, kita simpan dulu jawabannya. Gimana kalau menurut Citra? Mic-nya Citra mati tuh. Nah, gimana kalau menurut Citra? Sama, Pak. Sama. Samanya kayak gimana bunyinya? Arah gaya magnetik 90 derajat terhadap arus 90 derajat terhadap arah magnet. Gitu ya. 90. Nanti kita buktikan. 90. Kalau Nurwahida? Sama juga, Pak. Sama bunyinya kayak gimana? Arah gaya magnetik 90 derajat terhadap arah arus dan 90 derajat terhadap arah medan magnetik. Ini sama ya. Ya, Iya. Pak. Ada yang punya hipotesis lain? Sukma? Ya, Oke, gimana Sukma hipotesisnya? menurut saya arah gaya magnetiknya tegak lurus semua terhadap yang lainnya. Oke, terhadap yang lainnya tegak lurus semua ya. Ya, Oke, sekarang kalau gitu, nah mana Dea ini? Nah, Dea ini sering hilang wajahnya. Dea, coba nyalakan kameranya Dea. Pak Guru kira gangguan jaringan juga ini. Ini udah. Oke. Nah, jawaban yang tadi yang sudah kalian buat diisikan di bagian ini ya. Nah, di sini di bagian hipotesis. Tinggal ditulis di sini. Iya, Pak. Ya, silakan ditulis dulu. Ya, Pak. Oke, kalau sudah, sekarang kita mengumpulkan data collection. Nah, seperti biasa, seperti kegiatan kita sebelumnya, data collection ini maksudnya, silakan anak-anakku semuanya cari informasi di internet, atau di modul yang Bapak bagikan, atau dari sumber mana saja. Cari tentang arah gaya magnetik pada kawat lurus berarus. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Nggak ada. Ada ya, oke. Nanti kalau sudah selesai, ini silakan kalian cari, Pak Guru kasih waktu
10 menit lah. Ya, Pak. Nanti kita kembali on ya. Sekarang kita off dulu. Nanti Pak Guru kabarin lagi. Ya, Pak. Kalian bisa diskusi juga lewat WA-nya masing-masing. Baik, Pak. Oke, baiklah. Sekarang kita kembali lagi. Jadi gimana? Sudah selesai semua oleh anunya? Data collection-nya? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang silakan kalian olah datanya. Kira-kira dari semua data yang kalian kumpulkan, ini silakan didiskusikan ya. Silakan Ya, Pak. didiskusikan apa jawaban menurut kalian yang paling benar tadi. Oke, Juwita. Gimana pendapat kamu tentang gaya magnet pada kawat lurus? Informasinya yang dari internet tadi atau dari mana aja? Oh, oke. Berdasarkan informasi ataupun data yang dikumpulkan dari internet, dapat disimpulkan bahwa arah gaya magnetik tegak lurus terhadap arah arus dan juga tegak lurus terhadap arah medan magnet. Sebenarnya ini sama saja dengan hipotesis yang kita buat tadi, karena di mana sudut 90 derajat itu tegak lurus. Cuma ini bahasanya cuma dibuat lebih formal. Luar biasa, ini belum masuk verifikasi, ternyata kalian sudah verifikasi dulu ya sebelum masuk tadi. Mantap. Berarti hipotesisnya benar atau salah? Benar. Benar ya. Tadi Pak Guru kasih waktu hanya untuk data collection, ternyata sudah sampai verifikasi, luar biasa. Oke, sekarang kita simpulkan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Apa kesimpulannya? Untuk kesimpulannya, mungkin dapat diserahkan kepada Citra untuk memaparkan. Jadi kesimpulannya, arah gaya magnetik pada kawat adalah ke arah suhu Z plus dan magnet lurus terhadap arah arus dan arah medan magnet. Itu kesimpulan kalian tadi ya? Ya, Pak. Iya. Atau mungkin bisa diulang oleh yang lain? Oke, akan saya perjelas. Oke. Jadi kesimpulan berdasarkan diskusi kelompok kami, arah gaya magnetik ini menuju ke arah sumbu Z positif dan tegak lurus terhadap arah arus dan medan magnet. Jadi itu, Pak, Gitu ya. kesimpulan tadi. Iya. Tegak lurus terhadap Arah arus dan medan magnet. Oke. Nah, kalau begitu sekarang kita coba cek jawabannya ya. Coba cek jawabannya. Gimana, sudah nampak anunya PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Nah, ini tadi ya. Ini tadi. Yang pertama pertanyaannya adalah kemana ke arah arus jika dilihat dari atas? Ayo sekarang kira-kira. Nah, jawabannya tadi adalah keluar bidang Keluar bidang gambar. Jadi diberi tanda titik seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, apakah arah arus arah induksi magnetik di sekitar kabel arus secara atau berlawanan? Tadi jawabannya berlawanan. Berlawanan. Jadi gambarnya, nah begini ya. 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 Kemudian pertanyaan ketiga, apakah garis medan magnet dapat melentur? Gimana tadi? Dapat melentur apa enggak? Dapat Iya, melentur. dapat melentur. Lalu bagaimana bentuk garis medan magnet pada kedua ujung magnet?
saat melewati medan magnet yang ada di tengahnya. Nah, gini. Kelihatan? Sedikit kelihatan, Pak. Sedikit melengkung begini ya. Gambarnya sama enggak? Mirip ya? Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Ya, tidaknya mirip lah. Iya. Kemudian, apakah arah induksi magnetik kawat berarus di bagian atas? Hampir sama arahnya atau enggak? Nah, ini kan yang ini ke kiri. Arah medan magnet juga sedang ke kiri, berarti hampir sama semua arahnya, yang atas dan ke kiri semua ya. Iya. Nah, kemudian dia tentunya saling menguatkan. Kemudian berikutnya, kalau bagian bawah ini searah atau berlawanan? Berlawanan. Berlawanan. Ini kan ini yang sedang ke kanan, sedangkan yang putih ini sedang ke kiri. Nah, saling menguatkan atau melemahkan? Melemahkan. Iya, jadi kalau saling melemahkan, nah kayak gini seakan-akan bagian bawah ini hilang. Hilang. Karena saling menghilangkan. Nah, tadi karena dia memiliki sifat lentur, kalau kayak karet ya, kayak karet. Kira-kira kalau yang merah ini ditarik lurus, bagian ini kira-kira akan bergeser kemana? Akan bawah. bergeser ke bawah. Bawah ya, nah, dia akan ke bawah. Nah, kayak gitu dia akan terdorong ke bawah. Kemana ke arah sumber zat positif dan negatifnya? Nah, kayak kalau tampak ke atas, ke bawah yang positif, ke atas Ke yang atas yang negatif. Nah, jika memang kawatnya bergeser, berarti geserannya tadi ke sumbu zat positif atau ke sumbu zat negatif? Ke sumber zat Zat positif. positif ya, berarti jawabannya tadi benar. Oke. Nah, bagaimana gambar vektor arus, magnet, dan lainnya? Kita lihat. Nah, ini dia. Ini arusnya tadi, dia ke atas arusnya ini. Kalau dilihat dari video tadi. Kalau ke atas berarti gambar arusnya ke atas. Kemudian kalau medan magnet, yang B, dari utara ke selatan, berarti sedang ke kiri. Ke kiri. Kiri. Jadi kalau kita gambar, nih gini. Kalau gaya magnetik ke sumbu Z berarti dia ke sini ya. Z positif. Nah, di sini dia. Tadi juga bagaimana hubungan gaya magnetik terhadap arah arus? Betul. 90 derajat karena ini tegak lurus. Kemudian bagaimana hubungannya dengan arah medan magnet? Betul juga. 90 ya. Ini kan. B tegak lurus, berarti 90 juga ya. Maka jawabannya adalah arah gaya magnetik ini tegak lurus terhadap arus dan tegak lurus terhadap medan Magnet. Nah, itu dia tegak lurus. Jadi arah gaya magnetik pada kawat berarus adalah tegak lurus terhadap arah arus dan arah medan magnet. Luar biasa. Hari ini jadi kalian benar-benar bisa mengkonstruksi pengetahuannya dengan menggunakan pemahaman sebelumnya ya. Nah, kita buat kesimpulan sekarang. Berarti kesimpulannya ya, sebelum Pak Guru tampilkan. Kira-kira kesimpulannya apa tadi ya? Tentang arah gaya magnetik. Arah gaya magnetik pada kawat adalah ke arah suhu Z dan arah gaya magnetik magnetiknya lurus. sumbu Z Positif. lurus Dan tegak lurus terhadap arah arus. dan arah magnetik. Oh gitu ya, terhadap arah arus dan arah magnetik. Iya. Medan. Jadi Sukma, arah gaya magnetik pada kawat berarus adalah tegak lurus terhadap arah arus dan arah medan magnet. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita, ini ada tugasnya ya. Tugas kelompoknya diskusikan dengan anggota kelompokmu soal formatif nomor 1 dan 2 yang di modul. Buatlah uraian jawaban. Nanti dikirim lewat WA Pak Guru setelah diubah ke format PDF. Kemudian yang kedua, menganalisis arah gaya magnetik pada partikel bermuatan yang melaju dalam medan magnet homogen. Itu halaman 6 sampai 8 ya.
Ya, Iya, Pak. Pak. Kemudian buatlah uraian jawaban soal formatif nomor 3 secara kelompok. Nah, jadi ini tugasnya secara kelompok. Jadi gampang. Oke, baiklah anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang penerapan gaya magnetik. Oke, tidak lupa Pak Guru mengingatkan kepada kita semua untuk tetap semangat, walaupun kemungkinan ke depannya ini semakin berat pembelajaran kita, karena yang positif corona semakin banyak, jadi pemerintah mungkin akan memperlakukan tambahan waktu untuk belajar dari rumah. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru minta bantuan kepada Citra Lestari untuk menutup dengan doa bersama. Pimpin doa untuk teman-teman. Oke, semua teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih kepada kita. Oke, terima kasih semuanya ya. Jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya. Sudah tutup pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.